autoimun ada suatu penyakit atau ada jenis-jenisnya? Jenisnya tuh banyak banget. Ada sekitar Banyak. ya 169. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dr. Sabto's Corner, suatu saluran yang mencoba mengungkapkan apapun yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Dalam praktek saya sehari-hari, saya baru menyadari bahwa ada peningkatan kasus-kasus autoimun. Bahkan mungkin di orang-orang sekeliling kita juga atau orang-orang yang kita cintai baru terdiagnosa menderita penyakit autoimun. Sebetulnya apa sih penyakit autoimun itu? Gimana kok bisa terjadi? Bagaimana penanganannya? Untuk itu saya mengundang lagi Dr. Prasna Pramita, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan alergi dan imunologi. Nah, Mbak Pras, gimana apa? Sebetulnya autoimun tuh apa sih, penyakit autoimun? Iya, jadi gini, autoimun namanya auto kan. Kita punya sistem imun. Sistem imun kita sebenarnya baik ya. Kita punya sistem imun kita lah, anggap di sini sebagai pagarnya kita. Nah, tetapi kalau sistem imun ini baik, maka kalau ada infeksi ataupun bakteri ataupun virus yang mau masuk menyerang ke kita, tidak bisa dong, karena sistem imun ini baik kan, menjaga kita. Nah, pada autoimun dia jadi terbalik. Jadi si sistem imun kita ini malah menyerang ke tubuh kita sendiri. Wah, bale lo kalau orang Jawa bilang. Jadi malah ngelawan diri kita sendiri. Iya, jadi dia menyerang ke kita sendiri. Dia udah nggak tahu lagi tuh mana teman, mana lawan, udah nggak tahu lagi. Itu kenapa bisa gitu? Itu yang kita belum tahu sampai detik ini penyebabnya. Kalau tahu sih bisa kita hindari kali ya. Jadi kita bisa hindari kan. emang nggak tahu sebabnya. Nggak tahu, belum tahu. Sampai detik ini kita belum tahu penyebab penyakit autoimun itu apa. Nah, gitu. dia bisa menyerang siapa? Dia menyerang siapa saja, tapi terutama biasanya yang dikenai itu wanita usia muda. Wanita usia muda. Perempuan usia muda gitu ya. Nah, kalau jadi anak-anak belum. Anak-anak pun bisa, jadi dari usia muda tuh bisa terkena. Bisa. Atau baru ketahuannya setelah? Enggak, terkena kadang-kadang dari usia belasan juga udah ketahuan, atau 20-an, 20 early gitu ya, 20 awal gitu. Sering. Jadi kasus-kasusnya banyak pada yang muda-muda nih. Gitu. Dan lagi-lagi kita nggak tahu lagi kenapa kok lebih spesifik nyerang perempuan nggak tahu, perempuan dan tapi, wanita iya, muda mungkin gitu gini, yang paling banyak. Nah, memang ada 4 penyebab lah yang paling sering kita pikirkan kemungkinan itu. Satu, mungkin karena lingkungan kita. Lingkungan itu maksudnya kita berada di yang bahan-bahan kimia, mungkin di sekitar pabrik atau apa gitu tinggalnya. Terus yang kedua, mungkin kita karena genetik. Mungkin kita belum tahu apakah itu genetik gitu kan. Tapi secara statistik mungkin bisa dilihat kali, mungkin kalau misalnya orang tuanya punya penyakit autoimun, kemungkinan anaknya belum tentu. Nah, itu selalu kita catat sih. Selalu kita tanya pohon keluarganya tuh gimana. Lalu yang ketiga, mungkin bisa juga karena perubahan hormon. Ya, kalau perempuan kan ada menstruasi, ada selesai mens, ada lagi gitu ya. Nah, itu juga pengaruh. Jadi mungkin itu sebabnya lebih banyak pada wanita karena terjadi perubahan hormon itu mungkin. Terus yang keempat ya mungkin karena adanya infeksi. Itu aja yang baru kita pikirkan kemungkinan karena itu. Oh, nah, jadi tidak tahu, tapi kita bisa kira-kira menduga dari empat hal tersebut. Itu. Nah,
Kalau penyakit autoimun apa aja tuh gejalanya yang bisa? Nah, gejalanya itu yang sering, bukan yang sering, dia capek, kayak orang fatigue ya, kecapean. Belum ngapa-ngapain udah capek, baru bangun tidur udah capek, udah lemes capek, gitu kan. Bukan capek hati kan ya? Nah, dia cepet capek, terus kadang demam atau sumeng-sumeng, nggak selesai-selesai, terus aja begitu. Lalu bisa juga, ada juga rambut rontok. Ya, jadi rambut tuh di tempat tidur kalau kita bangun udah banyak gitu rambutnya, atau kita pegang gitu aja udah banyak di sini di tangan. Lalu apalagi sariawan, dia sering sariawan. Lalu bisa juga muncul apa merah ruam atau kayak gitu itu juga bisa. Oh, lebam-lebam di. Dan pegal-pegal juga sering juga. tuh, pegal-pegal nyeri sendi, linu itu paling sering juga. Itu gejalanya. Nah, jadi gimana kita membedakan gejala ini kira-kira ke arah atau autoimun bukan, atau gitu bukan kan gitu? ya. Nah, ya kita harus periksa darah gitu ya. Kita periksakan dari ANA IF, ANA profile. Itu yang pertama kita harus cek. Lalu ada beberapa lagi pemeriksaan lainnya lagi harus kita cek seperti anti-dsDNA, C3, C4, CRP ataupun rheumatoid factor kalau kita curiga ke arah rematik gitu. Jadi banyak yang harus kita lakukan. Nah, betul kan dalam praktek saya sehari-hari sering ada keluhan nyeri sendi kan. Ada nggak nyeri sendi yang kira-kira kayaknya nih autoimun nih? Gitu. Ada Misalnya jelas tuh terbentuk, misalnya datang nih orang, kadang-kadang dia aduh kaku, Jadi nyari kaku ya? jari kaku, kadang-kadang saya nggak bisa ngepel nih dok gitu kan. Mungkin nanti agak sorean siangan dia baru bisa gitu, jadi atau mungkin karena dingin. Nah, tapi saya pikir apakah itu mungkin suatu rheumatoid arthritis. Nah, jadi kalau untuk seperti itu biasanya kita lakukan pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah itu hasil kan sekitar 1 minggu. Nah, sekitar 1 minggu itu kita kasih terapi dulu, kita kasih pengobatan anti radang pasti kita kasih. Jadi bentuk reaksi yang terjadi adalah reaksi radang. Ya, peradangan. Dasarnya dari autoimun itu adalah peradangan. Dan peradangan itu Menyebabkan gejalanya banyak hal. Biasanya kan kalau radang ada bengkak ya. Ya, bengkak, ada sakit, terus kayak kemudian gitu. teraba lebih hangat gitu ya. Iya. Terus ada gangguan dari fungsinya Dari gitu. fungsinya juga bisa terjadi. Jadi itu tanda-tanda peradangan dan salah satu yang mungkin dipikirkan kalau ada radang adalah autoimun. Autoimun, ya. Nah, kalau misalnya kita curiga autoimun, sebetulnya autoimun ada suatu penyakit atau ada jenisnya? Gitu. Jenisnya tuh banyak banget. Ada sekitar ya 169 lebih. Jadi ada 169 jenis penyakit autoimun. Itu gimana mikirinnya tuh? Nah, susah kan? Tapi kan kita punya patokan-patokan ciri-cirinya. Nah, itu makanya kita ada beberapa pemeriksaan yang harus kita lakukan. Memang tergantung ini lagi ya, dokternya tahu yang mana, karena kan mirip-mirip tuh. Mirip-mirip ya? Gejalanya, iya. Tapi ada yang lebih menonjol, misalnya penyakit autoimun ini misalnya mengenai organ pernafasan. Ya. Atau yang ini mengenai betul, persendian gitu, ada gitu juga. Betul. Jadi kalau yang ke persendian seperti tadi rheumatoid arthritis misalnya, atau misalnya ada lupus, mungkin pernah dengar ya kalau lupus ya orang-orang pasti udah tahu tuh lupus. Nah, lupus ini bisa terjadi komplikasi ke organ-organ kita lainnya, misalnya ke ginjal atau mengenai ke sendi gitu, atau mengenai ke otak, selaput otak gitu. Nah, itu jadi bisa kelihatan khasnya dari situ satu-satu. Oke, dari 169 ya, itu yang Mbak Pras sering temukan apa atau yang kalau sering temukan sih kalau kehidupan sehari-hari, praktek sehari-hari, misalnya seperti lupus, ya Sjogren itu jadi kekeringan di kelenjar, jadi mata kita kering, air ludah juga kering ya, atau cairan vagina pun jadi kering, kulit juga kering gitu, semua kekeringan dirinya. Nah, itu Sjogren. Nah, atau lupus ya itu tadi bisa di sendi-sendi dia mengenainya. Jadi kita dia selalu pegel-pegel, selalu nggak enak badan, selalu capek bawaannya gitu. Nah, jadi kita menentukan yang 169 ini dari yang tadi pemeriksaan lab si ANA IF dan ANA profile. Itu kelihatan bahwa oh ini kelihatan, tapi nggak kelihatan semua juga dari situ. Bisa juga dua-duanya negatif tapi dia autoimun, bisa juga. Oh, jadi walaupun negatif belum tentu dia bukan autoimun. Nah, masih bisa. Iya. Jadi gimana kita atau gimana Mbak Pras menentukan oke, ini negatif tapi karena gejalanya ini menonjol di sini, jadi ini memang rheumatoid arthritis misalnya. Dan penanganannya tetap seperti protokolnya seperti penanganan autoimun ya, gitu. Oke, jadi kalau misalnya seseorang itu mulai kan kita pengen tahu nih sebetulnya kita autoimun atau enggak atau alergi atau enggak.
Nah, itu gimana kalau kita, apakah sampai harus timbul gejalanya atau kita ada deteksi dini? Sebenarnya kalau deteksi dini kita hanya punya yaitu tadi ya, anak IF dan anak profile. Tapi saya itu nggak rutin ya dipikir? nggak rutin kita lakukan, lagi kan harganya nggak murah juga. Jadi kalau memang orangnya itu ada gejala, biasanya baru kita lakukan. Ya tergantung pasiennya juga. Kadang-kadang, dok saya juga mau cek juga deh apa saya ada autoimun. Kadang-kadang ada tuh orang iseng begitu tuh. Atau kadang-kadang dia juga udah datang ke saya dengan bawa hasil. Dok saya periksa ini nih ternyata hasilnya begini. Dia juga kan bingung jawabnya. Dia juga bingung ngertiinnya nggak tahu. Akhirnya datanglah ke dokter ke kita gitu. Jadi, biasanya sekarang banyak orang yang udah sadar tuh ya akan ada autoimun. Jadi mereka kadang suka cek-cek sendiri. Datang ke lab minta dicek gitu. Tapi ternyata walaupun ternyata negatif, lagi. belum tentu terbebas dari autoimunnya. Iya, betul. Nah, sekarang gejalanya tadi yang paling ringan apa yang? Kalau ringan, kalau udah bilang autoimun kayaknya orang udah nggak ada yang bilang ringan ya, semua udah pada takut. Nah, yang paling berat apa sih yang bisa? Apakah fatal bisa sampai menyebabkan kalau kematian? Sampai fatal sih sebenarnya kalau bisa kita kontrol penyakitnya, dia bisa baik. Misalnya pun lupus itu pun kalau dia sampai berat, misalnya mengenai organ, misalnya organ ginjal, dia sampai harus cuci darah atau gitu ya. Harus dilakukan kan. Atau sedikit deh cerita tentang lupus. Lupus itu gimana sih bedanya dengan penyakit autoimun yang lain tuh? Sebenarnya sama aja autoimun lainnya. Cuma kalau lupus bisa terjadi komplikasi juga ke organ-organ lainnya. Misalnya dari dia kena ke sendi. Habis itu nanti nggak lama lagi dia juga bisa juga. Nah, satu lagi gini, sorry. Orang dengan autoimun itu nggak mungkin bisa aja lebih dari satu. Jadi dari seseorang itu penyakitnya bisa dari yang 169 itu bisa ada 2 atau 3 dari seseorang itu. Wow. Jadi dia bisa lupus, bisa juga dia Sjogren, bisa juga dia punya rheumatoid arthritis gitu. Gitu. Jadi memang rada kita kompleks harus juga ya. Jadi orangnya tuh harus mau sih minum obat dulu agak jangka panjang ya. Karena kan jadi pertanyaannya adalah apakah terapinya sudah baku untuk mengatasi ini atau bagaimana? Nah, jadi untuk terapinya sendiri karena dia dasarnya adalah inflamasi peradangan, yang kita berikan adalah obat anti radang. Nah, obat anti radang itu kan ada steroid atau non steroid. Tapi yang biasa kita berikan kalau dia mau cepat enak ya harus pakai steroid dulu dong. Cuman steroid ini kan kita juga nggak mau juga memberikan steroid terlalu lama pada pasien kita. Sehingga kita harus berikan lainnya. Misalnya kita kombinasi. Karena efek samping dari steroid juga banyak. Misalnya meningkatkan tekanan darah, meningkatkan gula darah, bisa jadi keputihan, jerawat gitu kan, moon face gitu kan. Jadi itu semua nggak enak lah efek sampingnya. Jadi saya berusaha untuk coba bisa pakai obat lain juga supaya steroid ini tidak dalam dosis yang selalu tinggi. Nah itu saya masukkan golongan imunosupresan. Jadi kita kombinasi gitu. Dan sejauh yang Mbak lakukan ini untuk penanganan ini hasilnya baik sih, baik. Cuma memang kadang-kadang ada satu titik kan orang capek ya minum obat kan. Jadi obat itu apa? Kan harus terus minum tiap hari. Jadi sebetulnya tidak bisa diobati, tapi bisa dikontrol atau gimana istilahnya? Jadi autoimun itu kita tidak tahu penyebabnya, tapi kita tahu apa yang akan terjadi. Kita bisa menekan proses autoimunnya. Jadi itu yang kita lakukan. Yang kita lakukan. Ceritanya hampir seperti penyakit kencing manis. Kita tahu mekanismenya, tapi kita hanya bisa mengontrol kadar gulanya. Dan ini sekarang untuk autoimun gimana kita mengontrol sistem imunnya supaya tidak terlalu kuat. Ya. Jadi sebetulnya kalau diabetes tipe 1 dia masuk di autoimun. Oh ya? Ya, DM tipe 1, tapi DM tipe 2 enggak. Ternyata ada kaitannya juga ya. Ada kaitannya juga. Nah, saya sih mencoba membayangkan gitu seseorang dengan penyakit autoimun. Itu kan berarti diagnosanya seumur hidup ya? Iya. Lalu bagaimana dia bisa berdamai dengan penyakitnya itu? Itu gitu? dengan ada juga pengaturan pola makan. Nah, pola makan ini yang kita kenal ada 5 dasar hidup sehat. Itu juga sebaiknya kita ikuti juga. Jadi satu yang paling nggak boleh dimakan tuh gluten. Gluten itu adalah tepung terigu. Di mana tepung terigu itu banyak sekali terdapat di makanan kita sehari-hari ya. Misalnya kita makan pisang goreng ya, udah pada gluten. Aduh, saya senang pisang goreng.
Kita makan apa lagi? Gorengan nih. Gorengan ya? Kan sebutin aja gorengan apa, pasti ada tepung terigu kan. Itu nggak bisa. Makan kue, tepung terigu. Makan cake, tepung terigu. Ya kan? Jadi mie yang kuning, tepung terigu. Nah, itu kalau bisa kita nggak makan itu akan jauh lebih baik tuh penyakitnya. Tapi pilihan untuk yang non gluten itu banyak juga? Memang kita harus ke bakery khusus ya. Misalnya kita mau cari roti yang gluten free. Nah, itu juga agak sulit memang didapat. Tapi ada. Cari kue gluten free, ya itu juga agak sulit. Tapi ya harus dicari yang begitu. Makanannya gitu. Ada lagi makanan yang lain? Makanannya itu 5P tuh. Pengawet, penyedap, pewarna, perasa, pengemosi. Nah, itu semua tuh. Jadi yang apa tuh? Minuman boba, pengawet, pewarna, perasa, penyedap, pengemosi. Nah, itu semua yang pengembang misalnya. Terus pewarna-pewarna di makanan-makanan, minuman-minuman, ya kan? Atau boba-boba lah, apa itu kan semua pewarna, perasa, kan ditambahkan semua di situ. Nah, itu sebaiknya dihindari. Banyak banget. Ya itu yang saya mau sampaikan, Mbak. Sebenarnya mau tanyakan gimana Mbak itu mau motivasi seseorang dengan penyakit autoimun kan? Karena hidupnya menjadi menurut saya sih menjadi sulit kan? Betul. Mau makan susah. Mau terus tadi obat-obatan berarti hampir sepanjang hidup dia gitu. Nah, gimana membangkitkan dia bahwa untuk mencoba supaya mereka tuh ikhlas dengan penyakitnya dan mau terus untuk taat untuk menjalani program pengobatannya. Nah, jadi biasanya tuh kita punya punya grup WA sendiri untuk yang autoimun, penyintas autoimun. Itu kita bagi tuh. Saya ada bersama yayasan dari Marisa Kardoba, kita dokter-dokter sebagai penasihat di sana. Marisa Kardoba. Nah, dia khusus untuk autoimun. Marisa Kardoba. Marisa Kardoba. Ya. Itu anggotanya adalah ada dokter-dokter pastinya. Lalu ada juga untuk kesehatan, tapi banyak di situ anggotanya adalah yang penyintas autoimun. Bisa ada nomor kontaknya? Ada, nanti saya akan berikan. Oke, nanti. Jadi kita punya, ya itulah. Kadang-kadang kalau kita bisa berbagi dengan sesama, mungkin jadi dia merasa lebih ringan ya. Ya, ada orang-orang yang sesama dan bisa menyemangati gitu kan, supaya bisa menjalani kehidupan dengan autoimun ini dengan lebih nyaman, ringan. lebih enak. Jadi saya kadang-kadang gini ke pasien, saya cuma kasih tahu ini tidak diketahui penyebabnya, tapi kita bisa tahu apa yang akan terjadi, tapi kita bisa stop. Nah, tujuan kita adalah menyetop ini sistem imunnya supaya tidak menjadi terlalu aktif. Nah, jalan satunya adalah jangan makan gluten, gitu kan. Aduh dok, tapi saya tuh pecinta gluten, gini, gitu kan. Oke, nggak apa-apa. Kalau pecinta, coba aja kurangin. Bilang gitu. Nanti di satu hari, dalam 7 hari, 1 minggu, bikin aja 1 hari, bikin deh cheating day. Saya ngajarinnya sih begitu, supaya dia ada juga tetap mau ini kan. Akhirnya ya misalnya sehari itu hari Sabtu deh, pokoknya saya nggak mau itu, saya maunya cheating day. Ya udah makan aja apa yang mau, misalnya makan kue kayak apa gitu kan. Nah, nanti lihat badannya gimana rasanya. Setelah dengan makan gluten, oh kok saya jadi lebih pegel ya, atau lebih ini, lebih. Nah, kita bisa tahu. Nanti akhirnya lama-lama dari kita sendiri kan, jadi kita juga akhirnya tertib gitu. Nah, di grup-grup itu juga kan kadang-kadang mereka bertanya, ini saya ada yang begini nih, begini, begitu. Terus ada yang jawab ya. Nah, mereka akhirnya jadi bisa tukar pikiran. Akhirnya mereka bisa lama-lama bisa terbiasa gitu. Udah berapa anggota yang? Banyak, udah banyak sekali. Saya aja megang 17 grup. Satu grup isinya udah banyak, udah ratusan, udah jadi ribuan, ada beberapa dokter. Ada beberapa kemudian dokter. Masing-masing dokter memegang beberapa grup. Dan masing-masing grup ada sekian banyak anggota. Saya aja udah megangnya udah 17, tapi nggak saya sendiri dalam grup itu. Jadi sebetulnya penderita autoimun lumayan banyak. Banyak. Dan ada tendensi untuk bertambah gitu. Bertambah, iya. Tapi jangan salah loh. Autoimun itu yang kena autoimun, yang ketuanya dari ada SL ya, ada Sjogren. Jadi mereka suka bikin juga kumpulannya sendiri-sendiri. Kumpulannya si lupus gitu, ada ketuanya, satu ada kebetulan teman saya kenal.
dia bisa sampai olahraganya apa? Naik gunung Kilimanjaro. Gunung Kilimanjaro. Jadi itu hebat banget. Maksudnya dia itu udah pernah masuk ICU, udah sampai parah, sampai apa. Tapi dia bisa bangkit lagi, dia bisa oke lagi sampai sekarang ini. Terus ya dia waktu itu ngajak saya, "Dok, yuk ikut yuk sama kita yuk. Naik gunung Kilimanjaro." Mah, gunung Kilimanjaro aduh saya kayaknya gak kuat deh saya lagi. Saya Kita aja yang nggak punya itu nggak bisa, dia hebat banget bisa naik sana. hebat banget. Itu. Jadi jangan kalah semangat, jangan patah semangat gitu ya. Selalu ada harapan. Selalu ada harapan. Dan harapan itu hanya bisa tercapai kalau salah satu Lady Gaga, dia ada autoimun. Dia jadi penyanyi terkenal kan, gitu loh. Maksudnya kita apa yang kita bisa lakukan, kita bisa lakukan. Oke, berarti kita ikhlas dengan apa yang kita dapat, tapi kemudian kita berusaha supaya kualitasnya tetap baik, bahkan bisa lebih berkualitas lagi ya berarti. Betul. Jadi memang tidak bisa disembuhkan. Menular nggak? Tidak menular. Karena bukan virus kan ya. Seringkali orang pertanyaan orang tuh itu menular nggak sih gitu? Kayaknya tidak menular. Kemudian memang kita harus menjalani ini seumur hidup kita. Iya. Tapi selalu ada harapan untuk hidupnya tetap berkualitas gitu ya. Iya, tapi tidak menutup kemungkinan dengan apa tidak harus minum obat terus loh, bisa juga tidak tanpa obat. Jadi kita sebut remisi, jadi sudah remisi. Terus ada olahraga apakah berpengaruh? Olahraga boleh, olahraga harus selalu dilakukan. Tetapi kalau untuk yang lupus dia tidak boleh kena matahari. Apa yang dampaknya apa? Dampaknya dia bisa lebih flare, jadi lebih berat. Masalahnya kalau pada lupus karena dia pada jadi merah kan, terutama ada malares tuh, ada butterfly rash tuh kalau si lupus. Nah itu hanya itu satu sih yang nggak boleh kena panas. Olahraga tetap harus dilakukan, tapi kalau untuk lupus ya di dalam ruangan, indoor, atau ya dia harus pakai topi, pakai tabir surya gitu ya, semua harus dia tutup. Gitu. Jadi olahraga, makanan tadi yang tadi pantangan, kemudian obat-obatan. Lalu satu lagi pada autoimun itu sering juga terjadi kebocoran usus. Nah, di mana usus kita itu ininya ya sel-selnya itu harusnya dia dempet-dempet gitu ya kalau dilihat dari ininya mukosanya. Tapi pada autoimun dia terjadi jadi agak longgar. Jadi sehingga makanan yang kita masuk itu bisa masuk ke dalam sehingga terjadilah kebocoran. Jadi masuk ke dalam aliran darah, nah itu juga bermasalah. Nah, jadi kita harus selalu menjaga kesehatan usus kita dengan kita berikan probiotik. Itu terjual bebas? Bebas sih, probiotik. Probiotik terjual bebas, jadi itu harus rutin juga? Atau juga rutin, atau juga apa yang kita bisa dapatkan kalau dari makanan-makanan tuh apa kefir. Kefir, nah itu salah satunya juga probiotik. Pada akhirnya sebetulnya kalau udah sakit nggak usah berputus asa karena sebetulnya penanganan di Indonesia sudah cukup baik. Sudah cukup baik ya? Iya. Jadi kalau ada yang fatal itu apa yang biasanya? Yang fatal biasanya karena flare ya mungkin ya, karena dia bisa aja sesak atau apa, itu tadi misalnya pada yang cuci darah, misalnya kayak gitu. Kadang-kadang dia udah bosen, dia nggak mau cuci darah, atau udah bosen udah nggak mau minum obatnya. Kadang-kadang ada di satu titik orang-orang seperti itu karena udah rasa bertahun-tahun seperti itu gitu ya. Tadi kan penyakitnya pada wanita ya. Kalau sedang hamil gitu ada? Oh, kalau pada sedang hamil juga ada. Yang misalnya lupus dengan hamil, ya kan? Jadi ada obat-obatan yang memang boleh kita berikan pada orang hamil, pada ibu hamil, ataupun yang tidak. Jadi yang tidak itu kita ganti dengan obat-obat yang bisa kita berikan. Termasuk yang menyusui? Iya. Jadi kalau ada dan ibu-ibu biasanya pada orang autoimun lebih sulit jadi hamil akhirnya kan, karena tadi sistem imun yang terlalu aktif itu sehingga jadi sulit juga untuk menjadi suatu kehamilan tuh sering sulit, atau juga kekentalan darah itu kan juga termasuk di autoimun, APS ya. Nah, itu termasuk juga. Tapi itu bisa diobati. Jadi kemungkinan untuk bisa hamil tetap ada. Tapi lebih sulit aja. Dan kalaupun sudah hamil nggak usah khawatir karena insya Allah bisa tetap lahir selamat. Dan ketika menyusui pun demikian. Tapi kita tetap harus hati-hati karena kita menderita itu, kita harus waspada, jangan-jangan anak kita punya
Autoimun itu belum tahu. Nah itu diamatinya nanti ketika pas di anaknya, nanti kalau udah lahir kita lihat perkembangannya. Oke, rasanya sudah banyak mencakup banyak hal. Coba kita review lagi ya kan. Definisinya udah autoimun, jadi mekanisme tubuh kita justru menyerang tubuh kita sendiri, gitu ya. Kenapanya nggak tahu. Masih tanda tanya. Dan ternyata ada banyak banget, ada sekitar 169 jenis penyakit autoimun, dan itu bisa diketahui dari gejalanya ya. Iya. Mulai dari yang kalau dari kulit ada ruam-ruam, kalau ada sendi ada sakit nyeri, dan kadang-kadang bengkak ya. Bengkak juga bisa kaku-kaku, bisa apalagi tadi rambut rontok gitu ya. Oh, satu lagi bisa juga terjadi brain fog. Brain fog saya lupa tadi sebut. Brain fog itu jadi otak kita berkabut. Jadi kita tuh bisa lupa sesaat. Jadi cuma kita sesaat kan, saya sering lupa itu. Jadi kita kadang-kadang kita mau gini gitu ya. Pas habis itu, tadi saya mau ngapain ya? Dia nggak bisa ingat sama sekali. Dia lupa. Jadi sering lupa. Sering lupaan. Itu khas banget tuh brain fog namanya. Brain fog. Jadi berkabut. Nambah lagi ya. Jadi ada gejala yang di luar, tapi juga bisa tentang brain fog. Kabut. Nah, terus kita bisa identifikasi penyakit autoimun ini jenisnya apa dengan pemeriksaan darah. Kemudian ada upaya-upaya yang dilakukan supaya gejalanya tidak timbul ya. Termasuk makanan dan kemudian berolahraga. Kemudian ada obat-obatan bukan untuk penyakitnya, tapi untuk bisa mengatasi menekan sistem imunnya. Terus selalu ada harapan untuk mendapatkan kualitas hidup yang baik atau bahkan lebih baik lagi. Terima kasih Mbak Pras. Mudah-mudahan apa yang Mbak Pras sampaikan ini bisa menjadikan pengetahuan buat kita semua, dan menjadikan ada harapan juga buat para penderita autoimun. Kita nyebutnya penyintas autoimun. Oke. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.